Kisah paling legendaris untuk menggambarkan si kecil menang melawan si besar adalah Daud versus Goliat. Di luar itu ada juga kisah heroik dan tidak hanya melibatkan seseorang. Contohnya kisah epik ketika 3.000 tentara muslim mengalahkan 200.000 pasukan Bizantium dalam perang Mu'tah di tahun 629 Masehi. Mu'tah adalah desa di perbatasan Sam di tepi sungai Yordan yang masuk dalam provinsi Kerak, Yordania sekarang. Gambaran itu cocok untuk melihat kontestasi pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024. Calon Gubernur Khofifah Indar Parawansa yang berpasangan dengan Emil Elistianto Dardak bisa dibilang sebagai Goliatnya karena diusung 14 partai besar termasuk Gerindra, Golkar, dan Demokrat yang menjadi motor Koalisi Indonesia Maju atau KIM dan juga PKS. Selain itu, Khofifah Emil juga bisa disebut sebagai calon petahana meski saat ini tidak menjabat karena adanya kebijakan penundaan jadwal pilkada sehingga diangkat penjabat gubernur. Kebijakan itu bertujuan agar pilkada di berbagai daerah dilaksanakan secara serentak. Sementara Daudnya adalah Tri Risma Harini dan Lulu Nur Hamidah. Risma yang menggandeng Syahrul Azhar Assunta diusung PDIP dan Hanura serta didukung Partai Umat. Meski PDIP menjadi pemenang pemilu 2024, dua partai terakhir adalah Partai Gurem yang tidak lolos ke parlemen. Bahkan perolehan suara nasionalnya tidak sampai 1%. Situasi yang dihadapi Lulu Hamidah tidak lebih baik dari Risma. Lulu yang berpasangan dengan Lukmanul Hakim hanya diusung oleh PKB. Meski PKB memenangi pemilu di Jawa Timur, namun jumlah suaranya kalah jauh jika dibandingkan gabungan suara Gerindra, Golkar, dan Demokrat. Lulu tidak bisa berharap sepenuhnya pada suara Nahdliyin, mengingat Khofifah adalah ketua Muslimat NU yang memiliki basis massa kuat di kalangan Nahdliyin. Terlebih lagi, secara organisasi, PKB sempat bersitegang dengan PBNU. Dalam berbagai survei, elektabilitas pasangan Lulu Hakim belum pernah menembus 10%. Padahal elektabilitas Khofifah Emil sudah menyentuh angka 50%. Elektabilitas Lulu juga jauh di bawah Risma yang selalu menempati urutan kedua di berbagai survei, yakni di kisaran 15 hingga 20%. Wajar saja karena Risma memiliki basis pendukung dari kalangan nasionalis dan abangan. Dengan kondisi demikian, Lulu Hakim harus benar-benar bisa menggerakkan mesin partai hingga ke akar rumput. Pasangan dengan nomor urut 1 itu harus mencari terobosan isu yang tepat dan bersinggungan langsung dengan hajat hidup masyarakat akar rumput. Bukan lagi jargon-jargon pembangunan yang klise dan membosankan. Petakan persoalan mendasar yang sangat dibutuhkan masyarakat, lalu tawarkan solusinya secara instan. Program makan siang gratis adalah contoh solusi instan yang cocok untuk masyarakat yang masih memandang makan bergizi sebagai sesuatu yang mewah. Kedua, segera merangkul tokoh lokal maupun nasional yang memiliki pengaruh kuat namun bukan dari kalangan NU. Misalnya politisi non-partai, artis top, atau penggiat media sosial seperti selegram dan tiktoker. Ketiga, mengubah strategi kampanye dengan lebih menyasar kaum milenial. Sebab faktanya Khofifah maupun Risma merupakan mantan pejabat daerah dan nasional. Sedang Lulu Hamidah hanya berkiprah di DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah. Kelemahan ini justru dapat dimaksimalkan menjadi kekuatan jika pandai mengolahnya. Contohnya melalui isu perubahan dan lapangan kerja yang saat ini sangat dibutuhkan kaum milenial di tengah tingginya angka pengangguran dan PHK. Banyak contoh kandidat yang semula tidak diunggulkan dalam sebuah kontestasi elektoral justru tampil sebagai pemenang. Apakah Lulu Hakim dapat mengubah keadaan? Rasanya tidak mungkin, tapi bukan sesuatu yang mustahil. Tetap semangat.